Shalom, apa kabar? Jumpa lagi di Ibadah Online EGC. Sudah seminggu kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita dan keluarga tetap kuat dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita di rumah, namun harus tetap sukacita. Kita di rumah, namun harus tetap semangat. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Untuk seluruh kegiatan EGC akan diumumkan melalui grup bas di WA. Jadi, pastikan kita semua sudah tergabung di grup tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan pula alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal yang menguatkan dan memberkati. Kita resapi dan meresponi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya yakin dan percaya hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Jangan lupa share link ibadah online kita agar semakin banyak orang yang terberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terlepas dari kondisi yang kita alami hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita berkelimpahan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya.
kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau Tuhan menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia,
sampai hari ini pun Kau yang teramat baik buat kami. Haleluya, Jesus. Oh, syukur Tuhan. Haleluya, Thank you Lord. Jesus. Sharabayarabasekera. Ya Rabba, Shirararabayarabasa. Ya Rabba, haleluya, Ucapan Jesus. syukurku Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Shirabayarabasa. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk waktu ini. Kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara di hati tiap-tiap kami. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata di hati tiap-tiap kami. Biar apa yang Engkau mau itu boleh tersampaikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di situasi sekarang ini, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak kecemasan, ada berbagai hal yang terjadi yang kita tidak pahami dan yang mungkin belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, ada sangat banyak hal-hal yang membuat orang-orang khawatir. Tapi hari ini kita akan lihat satu kebenaran dari firman Tuhan yang bisa menguatkan tiap-tiap kita. Dan bukan hanya menguatkan, tapi juga menunjukkan bahwa ternyata Yesus mengatakan kita seharusnya tidak khawatir, tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara, melainkan sebenarnya hanya ada satu saja yang perlu. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat ini, di ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ternyata ada sebuah keadaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa mengalami khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seperti yang dilakukan oleh Marta di sini. Dia dikatakan menyusahkan diri, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi ternyata ada sebuah keadaan yang lainnya. Kita tidak harus berada dalam keadaan seperti itu. Tidak perlu berada dalam keadaan yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada sebuah contoh lain yang kita lihat di sini. Di ayat 42, Yesus mengatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di satu sisi ada Marta yang dikatakan dia itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi di sisi lain ada Maria, di mana Maria ini dikatakan dia itu telah melakukan yang terbaik. Dia telah melakukan hanya satu saja yang perlu. Dan apakah itu? Kalau kita lihat di atasnya, apa sih yang dilakukan oleh Maria? Di ayat 39 dikatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, mari kita memastikan bahwa kita jangan sampai berada di posisi Marta. Jangan sampai kita ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena di zaman sekarang ini ada banyak alasan orang-orang jadi khawatir. Mereka khawatir akan hal ini, menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Tapi ternyata Yesus sendiri menyatakan bahwa seharusnya kita tidak seperti itu. Seharusnya hanya ada satu saja yang perlu. Bukan dua, bukan tiga. Tapi di sini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Kita perlu memahami hal ini supaya kita jangan sampai bingung sendiri atau kita khawatir sendiri. Kita harus tahu apa sih satu saja yang perlu. Dan tadi sudah kita lihat bahwa ternyata satu hal yang perlu, satu saja yang perlu itu adalah bahwa kita duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, seperti yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita lihat di kisah ini, sebenarnya Marta ini memiliki tujuan yang baik. Di sini diceritanya adalah Yesus itu dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu mereka tiba di sebuah kampung dan Marta itu menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Dan rupa-rupanya Marta ini dia ingin melayani Yesus dan murid-muridnya. Dia mungkin menyiapkan sebuah perjamuan, makanan untuk bisa menjamu Yesus dan murid-muridnya. Di ayat 40 dikatakan bahwa Marta itu sibuk sekali melayani. Jadi dia bukan sibuk dengan dirinya sendiri, enggak. Dia bukan sibuk dengan urusan atau kepentingannya sendiri, tidak. Sebenarnya Marta itu punya tujuan yang baik. Dia itu sibuknya adalah sibuk melayani. Melayani Yesus. Tapi ternyata sibuk melayani Yesus itu tidak cukup. Meskipun Marta ini dia bukan sibuk untuk dirinya sendiri, dia ini sibuk melayani. Di sini dikatakan dia sibuk sekali melayani. Tapi ternyata itu bukan hal yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi kita perlu sama-sama waspada dalam hal ini. Jangan sampai kita merasa kita ini sedang melayani Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita sedang berbuat ini dan itu untuk Tuhan. Tapi ternyata waktu kita menyangka kita ini sedang melayani Tuhan, kita menyangka kita sedang mengerjakan ini dan itu untuk Tuhan, ternyata Yesus bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ternyata Yesus bilang, itu adalah hal-hal yang tidak perlu sebenarnya, karena hanya satu saja yang perlu. Jadi mari kita sama-sama berhati-hati. Jangan sampai kita ini sibuk sekali melayani, kita merasa melayani Tuhan, kita merasa melakukan ini dan itu untuk Tuhan, tapi ternyata kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Kita perlu belajar dari Maria di sini, yaitu bahwa ternyata hanya ada satu saja yang perlu. Bukan sibuk sekali melayani, bukan, melainkan duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Kita akan lihat contoh di Alkitab. Ternyata kalau kita lihat di contoh-contoh yang akan kita lihat setelah ini, punya sikap seperti Maria ini, yaitu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Ini adalah sebuah kunci dari terobosan, kunci dari terjadinya hal yang baru di dalam kehidupan kita. Dalam sejarah kalau kita lihat, waktu ada masa sulit, biasanya terjadi ada terobosan. Waktu ada perang dunia kedua, ada banyak terobosan, muncul teknologi-teknologi baru. Ada teknologi nuklir, radar, dan banyak lagi. Itu muncul karena ada perang, masa kesulitan. Begitu juga, sekarang ini lagi dalam masa sulit, kita sedang berada dalam masa yang sulit karena ada pandemi. Tapi justru, di dalam masa yang sulit, itu Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru. Saya ingin bacakan sebuah ayat dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Berbunyi, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita lihat di ayat ini, di ayat 19, di bagian akhir dikatakan bahwa
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun di sini melambangkan masa yang sukar. Padang belantara melambangkan masa yang sukar. Tapi ternyata meskipun ada masa yang sukar, ada padang gurun, ada padang belantara, di sini dikatakan bahwa Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ternyata di tengah-tengah masa sukar, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi kita perlu sadari bahwa ternyata di masa yang sukar Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang baru. Ayat 19 di bagian awal dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita tahu atau tidak hal yang baru yang Tuhan hendak kerjakan. Di sini dikatakan Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Dan tugas kita adalah kita perlu mengenali kehendak Tuhan, perlu mengenali rencana Tuhan, apa yang Tuhan hendak kerjakan. Ada hal baru apa yang Tuhan hendak kerjakan di tengah-tengah padang gurun atau masa sukar saat ini. Satu hal yang pasti adalah kalau di ayat 18 kita perhatikan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Ini berarti bahwa kita jangan terpatok ke masa lalu kita. Jangan sampai kita ini terlalu teringat-ingat akan masa yang dulu. Di masa yang dulu itu baik karena seperti ini. Di masa yang dulu itu bagus karena seperti ini. Lalu kita terpaku dengan masa lalu. Kalau kita terpaku dengan masa lalu, kita hanya mendambakan hal-hal yang dulu, maka sulit bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Jadi kita perlu untuk memiliki hati yang terbuka untuk kita lihat hal-hal yang baru dari Tuhan. Kita akan lihat di Alkitab tentang terobosan yang bisa terjadi dan akan kita kaitkan dengan tadi kisah Marta dan Maria. Kita lihat sebuah contoh dari kisah Rasul Paulus. Kita akan lihat di Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak Ibu, kalau kita lihat di kisah ini adalah awal dari perjalanan misi Paulus dan Barnabas. Kita lihat ada banyak surat-surat Paulus, ada surat Paulus ke jemaat di Korintus, ada surat Paulus ke jemaat di Filipi, di Kolose. Semua itu adalah surat-surat Paulus ke jemaat-jemaat yang ada dalam perjalanannya dia, yang pernah dia kunjungi dalam perjalanannya, yang pernah dia bangun dan rintis dalam perjalanannya. Tapi kalau kita lihat kembali ke awalnya, titik awalnya, kapankah Paulus memulai semua perjalanan tadi? Kapankah Paulus itu mulai pergi ke Filipi, ke Kolose, ke Galatia? Maka kita bisa lihat titik awalnya ada di kisah di sini, yaitu di Kisah Rasul 13. Yaitu di sini dikatakan pada waktu itu Paulus ini sedang ada di Antiokhia. Dan waktu itu mereka sedang berpuasa dan berdoa, dan tahu-tahu Roh Kudus menaruh hal yang baru di hati mereka. Di sini dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ternyata hal yang baru ini, perjalanan misi ini, perjalanan yang menjadi awal dari begitu banyak gebrakan dalam pelayanan Paulus. Kalau kita runtut ke awalnya,
itu terjadi karena mereka itu beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dengan kata lain, mereka melakukan seperti Maria. Mereka ini duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Maka apa yang terjadi? Di ayat 2, Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan, berkatalah Roh Kudus. Karena mereka duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka mereka bisa mendengarkan perkataan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bilang, khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku. Bapak Ibu, ada sebuah hal baru di sini bagi Paulus, bagi pelayanan Paulus. Tapi mereka bisa mengenali hal baru ini karena mereka melakukan seperti Maria. Mereka tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tidak. Melainkan mereka ini duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka mereka bisa mendengar Roh Kudus berkata. Ternyata ada sebuah rencana yang baru. Mereka ini ditugasi untuk pelayanan misi ke tempat-tempat yang baru. Karena itu kita perlu untuk punya sikap seperti itu juga. Tuhan punya sebuah rencana yang baru buat tiap-tiap kita. Tapi kita perlu punya waktu seperti mereka ini. Perlu punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, supaya kita bisa mendengar waktu Roh Kudus itu berkata. Di 1 Korintus 2 ayat 9, di situ dikatakan bahwa tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini sebuah ayat yang terkenal dan sering kita baca atau dengar ayat ini. Tetapi yang lebih jarang kita lihat adalah di ayat bawahnya. Di ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ternyata semua hal yang tadi, yaitu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Di ayat 10 dikatakan bahwa Allah menyatakannya oleh Roh. Jadi kalau kita kepingin tahu tentang hal-hal yang baru dari Tuhan bagi kita, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, kita perlu tahu apa yang Roh Kudus sudah nyatakan buat kita. Karena ayat 10 mengatakan bahwa kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sama seperti kisah Paulus dan Barnabas yang telah kita lihat baru saja di Kisah Rasul 13. Mereka sedang berpuasa dan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus menyatakan sebuah hal yang baru. Begitu juga di kehidupan kita. Bisa ada hal-hal yang baru yang Tuhan hendak nyatakan ke kita, tapi Tuhan menyatakannya lewat Roh, lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang berkata. Dan supaya kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus hendak nyatakan, ada satu hal yang perlu. Bahkan hanya satu saja yang perlu dikatakan oleh Yesus, yaitu kita perlu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jadi Bapak Ibu, mari saya ajak untuk kita bisa punya sikap seperti ini. Kita sudah lihat contoh dari kisah Rasul Paulus. Ternyata ada sebuah hal yang baru yang Tuhan siapkan. Kita nggak perlu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, enggak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita ini perlu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya supaya Tuhan bisa menyatakan hal-hal yang baru. Roh Kudus itu bisa berkata, menyatakan di hati kita hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Kita lihat satu kisah lagi dari kisah Rasul Petrus kali ini. Di Kisah Rasul 10, kalau kita lihat kisahnya, ada
seorang tokoh yang bernama Cornelius. Dan Cornelius ini suatu kali dia mendapat mimpi. Ada malaikat, dan malaikat ini berkata bahwa pergilah ke Yope, utuslah orang ke Yope, ke seseorang bernama Petrus. Dan di situ dikatakan bahwa Cornelius diminta untuk mengundang Petrus untuk datang karena ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh Petrus. Kalau kita lihat dalam sejarah, ini adalah sebuah terobosan juga, sebuah hal yang baru. Karena sebelum Kisah Rasul 10 ini, Injil hanya diberitakan ke orang-orang Yahudi. Baik orang Yahudi yang berbahasa Yahudi maupun orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi semuanya orang Yahudi. Petrus, Yohanes, orang Yahudi. Filipus, Stefanus, orang Yahudi juga. Di Kisah Rasul 10, untuk pertama kalinya, Injil ini mulai diberitakan ke bangsa-bangsa lain, ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sebuah terobosan, sebuah hal yang baru. Dan Petrus dipakai oleh Tuhan untuk terobosan ini. Di kisah Rasul 10 ini, Petrus mendapatkan penglihatan bahwa ada sebuah wadah berisi makanan, dan Petrus diminta untuk memakan makanan itu. Awalnya Petrus menolak. Tidak Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram. Tapi di situ Tuhan bilang, apa yang dinyatakan Allah itu halal, jangan kamu nyatakan haram. Penglihatan ini terjadi sampai 3 kali. Dan dari situ Petrus menyimpulkan, oh ternyata Tuhan itu kepingin ada hal-hal yang baru. Dan singkat cerita, ternyata hal yang baru itu adalah Tuhan ingin supaya Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain juga, bukan hanya bangsa Yahudi. Tapi kalau kita runtut kisah ini, di mana sih titik awalnya? Kok bisa Petrus itu dipakai Tuhan untuk sebuah hal yang baru, di mana ada Injil diberitakan ke bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kalau kita lihat di kisahnya, ternyata titik awalnya ada di Kisah Rasul 10 ayat 9. Kisah Rasul 10 ayat 9 berbunyi, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ternyata titik awal dari semuanya itu, bahwa Injil diberitakan ke bangsa lain, mulai dari Cornelius dan seisi rumahnya. Ternyata awal dari hal yang baru ini adalah Petrus itu naik ke atas rumah untuk berdoa. Maka Petrus mendapatkan penglihatan. Maka Petrus pergi ke rumah Cornelius. Maka terjadi Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, ternyata Petrus melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Maka Roh Kudus bisa menaruh sesuatu yang baru, dan terjadilah terobosan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk seperti Maria. Kita melakukan hanya satu saja yang perlu, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jangan sampai kita khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Justru di masa-masa seperti ini, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat sungai di tengah padang gurun. Tuhan hendak membuat terobosan. Seperti di kisah Paulus dan Petrus, ada terobosan-terobosan yang terjadi. Tapi seperti yang kita lihat di kisah dari Paulus dan Petrus tadi, semua titik awalnya adalah mereka itu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Karena ternyata hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu dinyatakan oleh Roh kepada kita, dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Maka tugas kita adalah kita perlu duduk, punya waktu untuk tahu apa yang hendak Roh Kudus katakan di hidup tiap-tiap kita, supaya kita tahu rencananya, kita tahu hal baru apa, maka kita bisa bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Mari, jangan kita khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi kita lakukan satu saja yang perlu, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kami mengucap syukur kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kami boleh belajar Tuhan seperti Maria. Kami mengenali bahwa hanya satu saja yang perlu. Duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu. Kami tidak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus. Mereka punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu, maka ada hal yang baru yang Kau tempatkan di dalam hidup mereka. Terima kasih, Maya Roh Kudus, Kau terus berbicara di tiap-tiap kami. Dan biar kehendak-Mu terjadi di kehidupan setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat bersama. Gembala senior akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya berharap ketika doa syafaat dinaikkan, kita akan berdoa buat bangsa ini, ekonomi, keamanan. Ketika Anda setuju, Anda juga katakan amin di rumah. Dimanapun Anda berada, ikutlah berdoa. Dukung dalam doa. Amin. Tuhan baik. Katakan. Kita akan berdoa syafaat. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan. Saat ini kami akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya berdoa dari tempat ini. Bapak Ibu di rumah berdoa bersama saya. Bila sepakat dengan doa saya, katakan amin. Puji Tuhan, kami mulai berdoa. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau doa sepakat Tuhan seia sekata kepada Engkau. Tuhan, berikan Tuhan keadaan kami di Indonesia ini cepat Tuhan pulih. Tuhan, Kau berikan Tuhan juga Tuhan. Karena kami tahu tiada mustahil bagi Engkau, tiada yang tidak mungkin bagi Engkau. Kami akan menjalankan semuanya ini dengan tidak khawatir, tidak Tuhan cemas, tapi kami punya iman yang kepada Engkau bahwa Kau Tuhan tiba waktunya kami pasti bebas dari semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau berikan hikmat Tuhan pada Bapak Presiden dan sejajarnya, supaya Tuhan mereka tepat memberi sasaran untuk rakyatnya, sehingga Bapak apa yang disepakati Tuhan kami rakyat akan melakukannya. Pemerintah memohon kami diam di rumah, kami akan sepakat melakukannya. Tuhan, kami juga percaya Kau yang Tuhan menguasai semuanya jagat rakyat ini. Ya, dengan Tuhan semuanya bebas dari Engkau, kami juga bebas. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, dan para perawat, seluruh keluarganya. Kau jaga lindungi, Kau berikan keselamatan, Kau berikan Tuhan semangat yang teguh, Kau berikan juga keberanian Tuhan untuk Tuhan mengemban tugasnya di masing-masing rumah sakit. Dalam nama Yesus, Kau Tuhan telah berikan mereka hikmat, berikan mereka Tuhan kekuatan yang ekstra dari surgawi, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik bagi pasien-pasien yang saat ini harus diobati. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa jemaat GPR Regeneration Church ini Tuhan, satu persatu Kau jamah, bahkan Tuhan Kau Tuhan satu persatu memberi kekuatan yang ekstra. Kau beri mereka Tuhan
terus berdoa sehingga mereka tidak takut, tidak khawatir. Tuhan, yang ada hanya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini yang tidak lancar pekerjaannya atau Tuhan terganggu, Kau Tuhan pasti memberikan cara, karena Engkau punya cara yang tidak bisa kami alami. Tuhan, kami percaya Kau sudah berkati jemaat semuanya, kekuatan, kesehatan, akan Tuhan semangat tetap berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur. Kami angkat tangan kami mau memberkati bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Pengendalian Tuhan turun atas bangsa ini. Kami percaya bangsa ini, setiap kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali. Untuk Surabaya yang dalam masa PSBB, Tuhan juga turut campur tangan sehingga benar-benar COVID-19 ini bisa terputus. Buat setiap kami, Tuhan yang pulihkan kondisi kami di tengah-tengah apapun. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Mari kami doa tangan kita, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima, katakan sama-sama haleluya, amin. Yes, haleluya. Ibadah kita udah selesai hari ini. Saya percaya akan jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.